memiliki kesiapan fisik, mental, finansial, dan spiritual. Karena itu, adalah baik untuk mencari informasi tentang. Kita masih membahas topik baby blues syndrome, dan kali ini kita akan membahas mengenai cara-cara menghadapinya. Di tengah-tengah momen bahagia menyambut si kecil, baby blues syndrome pasti terasa aneh dan tidak wajar bagi Anda. Namun perlu diingat bahwa hal ini normal dan dialami oleh banyak ibu. Sebenarnya Anda tidak perlu melakukan apapun untuk mengatasi baby blues syndrome. Kebanyakan orang mendapatkan bahwa saat mereka menyesuaikan diri dengan peran baru dan menyesuaikan diri dengan rutinitas bayi mereka akan pulih dan menemukan jati diri mereka kembali. Namun, ada juga beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk membantu mengatasi baby blues syndrome ini. Pertama, kerjakan yang sanggup Anda kerjakan. Jangan membebani atau memaksakan diri untuk mengerjakan segalanya sendirian. Kerjakan apa yang Anda sanggup saja. Bila Anda merasa kewalahan, baik dalam mengurusi kecil atau pekerjaan rumah, jangan sungkan untuk meminta bantuan orang-orang terdekat yang Anda percayai. Kedua, berbagilah dengan pasangan. Berbagi beban bersama pasangan adalah cara terbaik untuk menghindari atau mengurangi baby blues syndrome ini. Membicarakan unsur perawatan si kecil serta tanggung jawab pengasuhan dengan pasangan dapat meringankan beban ibu, baik secara fisik maupun psikis. Namun ingat-ingat juga untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan pasangan supaya Anda berdua merasa terhubung dan saling mendukung. 3. Berpikiran positif. Berusaha untuk selalu berpikiran positif adalah kunci untuk terhindar dari baby blues syndrome. Buatlah jurnal harian Anda dan sertakan di dalamnya hal-hal yang dapat Anda syukuri dalam satu hari. Dan biasanya seseorang bisa berpikiran lebih positif manakala ia tahu lebih banyak, mampu bahkan mahir melakukan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Plus, memiliki kesiapan fisik, mental, finansial, dan spiritual. Karena itu, adalah baik untuk mencari informasi tentang persalinan, cara-cara merawat, sekaligus menjaga kesehatan bayi sebelum bayi itu dilahirkan, supaya Anda lebih siap. Keempat, temukan komunitas yang membangun dan menguatkan Anda. Jangan mencerna bulat-bulat komentar orang lain, bahkan anggota keluarga sendiri tentang bagaimana buruknya Anda sebagai ibu dalam mengasuh si kecil. Terkadang gangguan komentar dari orang-orang ini yang justru membuat Anda merasa tidak memberikan yang terbaik untuk si kecil. Padahal Anda sudah berjuang sekuat tenaga. Ingat, tidak ada ibu yang sempurna dan tidak ada ibu yang gagal. Hanya ada ibu yang sedang berjuang dan berusaha atau yang menyerah kalah dengan pemikiran atau keadaannya. Anda dianjurkan untuk bersosialisasi dengan ibu baru lainnya agar Anda dapat bertukar cerita mengenai perasaan dan pemikiran Anda. Berbagi pengalaman dengan ibu-ibu lain melalui komunitas online atau dengan sahabat yang juga seorang ibu akan menolong Anda untuk merasa tidak sendirian dan lebih yakin untuk melewati periode ini. Kelima, perhatikan dan rawat diri Anda juga. Pastikan waktu tidur Anda tercukupi dengan baik. Gunakan waktu tidur si kecil untuk Anda tidur juga. Jika si kecil terbangun di malam hari karena mengompol dan Anda masih butuh tidur untuk memulihkan tenaga, bolehlah juga meminta bantuan pasangan untuk mengganti popok si kecil dan menjaganya sejenak. Olahraga ringan atau sekadar berjalan-jalan pagi untuk mencari udara segar sekaligus berjemur di bawah matahari tidak hanya dapat mengalihkan perhatian dan kekhawatiran Anda, tapi juga membantu meningkatkan mood dan kualitas tidur Anda. Apabila Anda tidak sempat berolahraga, makanan juga bisa membantu mengontrol mood Anda. Hindari makanan yang tinggi karbohidrat sederhana seperti sirup, kue kering kemasan, atau roti putih. Makanan jenis ini diduga dapat memperparah mood swing Anda. Keenam, carilah bantuan profesional. Jika keluhan yang Anda rasakan tidak membaik dan masih menetap lebih dari 2 minggu setelah melahirkan, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mental profesional agar keluhan Anda tidak bertambah parah. Saya selesai dengan pembahasan tentang baby blues syndrome.
Di minggu mendatang, kita akan membahas mengenai postpartum depression, depresi pasca melahirkan. Walaupun tidak banyak ibu melahirkan yang mengalaminya, namun kita perlu tetap mewaspadainya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.